Selamat malam saudara-saudara, kita bersyukur ya malam hari ini kita kembali lagi PA setelah minggu lalu kita nggak ada PA ya. Jadi saya ucapkan semuanya Kyonghi ya. Kyonghi. Iya, Kyonghi. Ya, sebelum kita mulai PA kita, yuk mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini. Kami boleh merasakan berkat kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh memiliki tubuh yang sehat, memiliki tubuh yang kuat, dan sampai pada malam hari ini kami boleh bertatap muka dengan saudara-saudara kami. Itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Malam hari ini kami akan melanjutkan pendalaman Alkitab kami yang akan dipimpin oleh Contoh Eka. Kiranya Tuhan juga yang memimpin setiap hati kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami setiap kata demi kata yang ada di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon setiap alat yang kami pakai, jaringan, tolong Tuhan bantu kami supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan masuk ke dalam Roma 8 ya. Yang akan dibawakan oleh Contoh Eka. Untuk Bapak Ibu sekalian, selama nanti Contoh Eka menyampaikan materi, kita meminta supaya speakernya di mute dulu. Nanti jika ada pertanyaan boleh diaktifkan lagi speakernya, atau boleh juga melalui chat ya, melalui chat. Ya, malam hari ini kita serahkan ke Contoh Eka. Silakan Contoh. Ya, baik. Selamat malam semuanya ya. Bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul melalui Zoom untuk belajar lagi dari Alkitab ya, dan kita menyambung dari seri PA kita sepanjang ya udah lebih dari setengah tahun ya, dan kita udah boleh dikatakan ini memasuki pertengahan dari kitab Roma. Ya, Roma itu ada 16 pasal dan ini pasal ke-8. Jadi kalau selesai pasal 8 kita udah selesai setengah kitab ya. Dan harapkan kita boleh tetap bertumbuh dan juga boleh berinteraksi di dalam PA kita. Ya, saya mengajak kita untuk memperhatikan ya dengan ya, kalau misalnya saudara punya Alkitab masing-masing boleh dengan Alkitab yang terbuka terus. Kalau ada catatan jauh lebih baik lagi, ya. Jadi saudara juga boleh membuat catatan-catatan supaya pelajarannya nggak lupa, gitu ya. Memang bisa didengar lagi sih di YouTube, tapi kalau ada catatan akan jauh lebih bisa ingat lagi, ya. Nah, saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-11. Roma 8. Ayat sampai ayat 11. Boleh minta kesediaan Contoh Purnama untuk tunjuk kami untuk membaca gitu. Oke, baiklah. Saya suka ini menunjuk. Ya. Ini satu ayat satu orang bagaimana Contoh? Bebas. Mau satu ayat satu orang, satu ayat dua bebas orang. Ya. Ya. Saya minta yang ayat pertama Ibu Lim Acuan. Contoh. Roma pasal 8 ayat 1. Roh hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat kedua Cuma Ibu satu, Kristi. Ibu Kristi ayat kedua Ibu Kristi. Oke. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat ketiga Contoh Indra. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat
karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, contoh Yohana. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat 5, Cesinta. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, contoh Tiur. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, contoh Tince. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, saya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, Bu Su Parlin. Bu Su. Ya, Bu Su. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10, Cenova Iriani. Ayat 10, C. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, ayat 11, contoh Silpa. Speakernya contoh belum diaktifin. Speakernya contoh Silpa. Oke, gantian saya ya. Oke. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, sejauh ini pembacaan Alkitab kita, ya kalau kita baca dari tadi, kayaknya kok bolak-balik, diulang-ulang terus gitu ya, hukum dosa, terus juga daging, roh, hidup di dalam Kristus dan sebagainya, ya. Ya memang ini adalah bagian di mana Paulus itu mau membandingkan antara bagaimana seorang yang hidupnya itu di dalam roh dengan seseorang yang hidupnya itu di dalam daging, ya. Seorang yang hidup oleh roh dan seorang yang hidup dikuasai oleh kedagingannya. Ya, saya mau bagi menjadi 3 bagian ya untuk PA kita malam hari ini. Ya, bagian yang pertama yang kita mau sama-sama pelajari, kita mau sama-sama lihat itu adalah tidak ada penghukuman. Ya, ini tentu saja kita bisa melihat langsung itu di Roma pasal 8 ayat 1 tadi ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman ya bagi mereka yang ada di dalam Kristus dan seterusnya. Saya ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah, saudara, mari kita coba gali ya. Kenapa atau apa alasannya tidak lagi ada penghukuman? Untuk siapa ini dikatakan tidak ada lagi penghukuman dan bagaimana cara kerjanya? Ya. Yang pertama nih, apakah tidak ada penghukuman ini bagi semua orang? Saudara, bagaimana? Apakah ketika dikatakan tidak ada penghukuman ini, apakah semua orang itu tidak akan dihukum? Atau hanya ada sebagian orang yang tidak mengalami penghukuman dan sebagian lagi mengalami penghukuman?
Bagaimana, saudara? Apakah semua orang tidak dihukum lagi? Tentu saja kalau dari ayat 1 tidak begitu ya. Kalau dari ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Iya, mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, ini satu pengingatan bagi kita bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus itu tidak lagi ditakuti, tidak lagi dihantui, dan tidak lagi akan mengalami yang namanya penghukuman. Ya, tentu ini juga mengacu kepada Roma pasal 3 ya, upah dosa ya, karena dari dosa itu membawa kita pada penghukuman dari Allah, murka Allah, yaitu maut atas manusia. Jadi boleh dikatakan ini adalah satu perubahan status dari orang berdosa kepada orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Ya, karena itu kita perlu di sini merenungkan, memikirkan, apakah saya bagian dari orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus ini? Apakah saya sudah menjadi sudah ada di dalam Kristus, dan apakah Kristus sudah ada di dalam diri saya? Ya, saya yakin dan percaya setiap kita yang ikut PA malam hari ini, ya, dan saya juga doakan supaya ya kiranya Tuhan juga berbelas kasihan, keluarga kita pun menjadi bagian dari orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus ini. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan, ya, kenapa sih kok bisa dikatakan tidak ada penghukuman? Ya. Kenapa dikatakan tidak ada penghukuman, tidak ada lagi maut yang dijatuhkan atas orang-orang yang ada di dalam Kristus ini? Bagaimana cara kerjanya? Maka kita bisa melihat di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua itu dikatakan apa, saudara? Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, di sini kita sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus itu mendapatkan atau mengalami karya dari Roh Kudus, ya, karya dari Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh yang memberi hidup itu sudah memerdekakan kamu di dalam Kristus. Ya, dari apa? Ya tadi, hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, ya ini kan kalau di dalam doktrin keselamatan itu, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu berdiam dan mengerjakan kemerdekaan, pembebasan, ya, sehingga kemudian kita tidak lagi berada di dalam penghukuman. Ya, jadi Roh itu, Roh Kudus, Roh yang dari Allah, atau dikatakan juga di bagian yang lain Roh Kristus, ya, itu memerdekakan kita, melepaskan kita. Makanya saya pilih gambar ini. Ini gambar penjara yang terbuka gitu ya. Jadi kita ini ibarat kalau kita di dalam dosa, kita masih ada di dalam penjara itu. Tapi ketika Kristus mengerjakannya, keselamatan kita, maka penjara itu dibukakan buat kita. Sehingga kita bisa dimerdekakan, dilepaskan ya dari hukum dosa dan hukum maut. Dan di ayat 3 dilanjutkan ya. Di sini sedikit lagi ya Paulus mengulang tentang hukum Taurat. Saya pikir kita nggak perlu terlalu mengulang-ulang lagi ya, karena berepisode kita sudah mengikuti PA ini. Sepertinya kok Paulus nggak capek-capek ya bahas hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat, terus hukum Taurat, terus. Nah, di sini kita sedikit dibebaskan dari hukum Taurat itu ya, sedikit dibebaskan dari tema hukum Taurat itu. Cuma satu kali di dalam ayat 1 sampai 11 ini, ada ya 2 kali ya, itu diulangi ya tentang hukum Taurat. Jadi itu bukan lagi sesuatu yang signifikan yang disampaikan oleh Paulus. Bukan lagi hukum Taurat itu yang mengikat kita, tapi
ada satu hukum yang baru, ya, hukum yang baru yang tadi sudah dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, memerdekakan kita. Kenapa itu? Ya, kalau di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan itu sudah dilakukan oleh Allah. Ya, telah dilakukan oleh Allah, caranya adalah dengan mengutus anaknya, ya, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ya, di sini kita bisa diingatkan kembali, ya, di ayat 3 ini kita diingatkan kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 gitu ya, sampai Yohanes pasal 1 itu, bahwa firman itu telah menjadi daging, ya, dan diam di antara kita. Firman itu menjadi sama seperti kita manusia, ya, yaitu Yesus. Anaknya sendiri, ya, diutus oleh Allah Bapa di dalam daging, serupa dengan daging, ya, serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, di sini kalimatnya sedikit menjelimet. Nah, kita perlu untuk mengerti apa sih maksudnya di sini, ya, dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Jadi Allah itu mengutus Yesus, dia yang adalah Allah, dia yang tidak terikat pada fisik, ya, tidak terikat pada ruang dan waktu. Ketika diutus ke dalam dunia, dia diutus untuk menjadi sama seperti kita manusia, hidup di dalam daging, serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ya, jadi memang ada kemiripan antara Yesus dengan kita manusia. Kemiripannya adalah dia menjadi daging, menjadi manusia yang, ya, boleh dikatakan serupa di dalam daging yang dikuasai dosa ini. Tapi bedanya tentu saja kita menyadari, memahami bahwa Yesus tidak dikuasai dosa. Ya, walaupun dia ada di dalam daging, tapi dia tidak dikuasai dosa. Ya, dan dengan jalan dia mengutus Yesus, dia Allah di situ menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, kalau kita mungkin pernah bertanya, kenapa ya Yesus kok datang ke dalam dunia ini menjadi manusia? Ya, bukankah dia bisa datang dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk seperti malaikat lah, atau dalam bentuk, ya, dalam rupa, ya, Allah gitu ya, yang kemudian tinggal hapuskan dosa manusia dengan cara ya begitu saja gitu ya. Nah, di sini cara kerja Allah itu adalah kita perlu menyadari Allah itu Allah yang adil. Bahkan bukan hanya sekadar adil biasa, tapi dia adalah maha adil. Artinya bahwa tidak ada satupun dosa yang tidak dihukum. Setiap dosa pasti akan menerima penghukuman. Ya. Dan karena itu, ketika kita ini manusia memiliki dosa, ya, tentu saja semuanya itu harus dihukum. Dia nggak bisa, bukan dia nggak bisa, maksudnya dia itu akan bertentangan dengan naturnya Allah yang adil itu, yang pasti dan harus menghukum segala jenis pelanggaran. Nah, ketika kita ini yang harusnya menerima hukuman dosa itu, tapi Allah bekerja di situ, Allah intervensi. Intervensi itu bekerja untuk memberikan jalan keluar. Ya, intervensi itu bekerja untuk memberikan jalan keluar atau jalan yang berbeda. Ya, dan di situ Allah bekerja melakukan intervensi terhadap keberdosaan manusia. Ya, dosa harus dihukum, iya. Manusia harus menerima hukuman dosa, iya. Tapi Allah intervensi dengan cara dia mengalihkan penghukuman itu kepada manusia yang lain yang seharusnya tidak menerima hukuman itu, tapi dia menerima. Ya, kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia sebagai manusia? Karena manusia harus menanggung dosa manusia. Selama di perjanjian lama itu, yang menanggung dosa manusia adalah hewan kurban, dan itu sifatnya tidak permanen, sifatnya harus berulang kali dilakukan, harus terus-menerus dilakukan, sehingga Allah membuat sebuah jalan, ya tentu saja ini sebuah jalan yang menjadi solusi bagi keberdosaan. Bahkan itu sudah dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Jalannya adalah, ya, harus manusialah yang menerima hukuman itu, dan
manusia seperti apa? Tentu saja bukan manusia berdosa menerima hukuman atas dosa manusia semuanya. Tapi harus ada manusia yang tidak berdosa, yang tidak punya hutang, yang menerima semua murka Allah itu. Dan Yesuslah yang menanggungnya. Jadi dikatakan, Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, ya, di dalam Kristus. Dan di situ dikatakan ya supaya tuntutan Taurat itu digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Jadi dengan cara Allah itu mengutus anaknya, maka hukuman atas kedagingan itu dijatuhkan pada daging atau tubuh Kristus. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini tidak ada penghukuman itu dicurahkan buat orang yang percaya kepada Kristus, dan di situ Allah Tritunggal bekerja. Ya, Roh memerdekakan, Allah mengutus anaknya, dan anaknya yaitu Yesus Kristus menanggung hukuman itu. Jadi di sini kita perlu menyadari bahwa pembebasan kita, kemerdekaan kita dari dosa, kemampuan kita untuk lepas dari dosa itu bukan karena kita ini cukup baik, cukup suci, cukup hebat untuk bisa mengusahakannya, melainkan Allah yang mengusahakannya dan nggak nanggung-nanggung, Allah Tritunggal turun tangan untuk mengerjakan semuanya itu. Jadi buat semua kita, ya, ini satu sukacita karena tidak ada lagi penghukuman buat kita. Yuk sama-sama kita boleh katakan tidak ada penghukuman bagi kita yang percaya dalam Kristus. Yuk, 1, 2, 3. Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Sudah ada di dalam Kristus. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, jadi di saat seperti ini, saya pengen ngajak kita untuk mensyukuri ya di dalam hati kita, mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan ini. Kalau bukan karena Kristus yang sudah menyerahkan dirinya, dan kalau bukan karena Allah yang sudah mengutus Kristus, dan kalau bukan karena Roh yang memerdekakan kita, memeteraikan keselamatan itu bagi kita, maka kita masih ada di dalam penghukuman. Kalau bukan karena Allah Tritunggal mengerjakannya. Tapi karena ada Allah Tritunggal mengerjakannya dan kita meyakini itu, kita mengakui itu, kita mengalami itu, maka kita bisa dibebaskan dari penghukuman itu. Nah, sejauh ini dari ayat 1 sampai ayat 4. Apakah saudara ada respons, ada pertanyaan, ada diskusi sebelum kita masuk ke 2 poin selanjutnya? Bagaimana, Ayo, saudara? silakan. Jika ada yang kurang jelas juga boleh dipertanyakan ya. Ya, sepertinya sudah jelas sekali contoh Eka. Sudah terlalu jelas. Kayaknya kita udah boleh tutup deh. Oke, kalau gitu ya mungkin kalau sejauh ini belum ada, mungkin kalau nanti ada silakan saudara boleh tanya ya. Kita akan masuk ngelihat ke poin yang kedua yang saya pengen share. Tadi kita sudah ngelihat tidak ada penghukuman ya bagi kita. Nah, sekarang kita mau melihat nih yang namanya daging versus roh. Di sini Paulus membandingkan antara keinginan daging ya dan dampaknya juga dengan keinginan roh dan dampaknya. Ya. Jadi kalau sebelumnya terus dari hukum Taurat dan hukum Taurat dan anugerah, hukum Taurat dan kasih karunia, sekarang dibandingkan oleh Paulus. Ini loh ada daging, kemauan daging, keinginan daging, hasrat daging, nafsu kedagingan dengan keinginan dan juga hidup yang menurut roh. Ya. Nah, di ayat 5 sampai ayat 8 nih. Dari ayat 5 sendiri kita udah langsung bisa ngelihat ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, di sini 2 hal ini ya, bahwa orang yang mengikuti atau dikuasai ya atau hidup menurut daging itu akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa sih hal-hal yang dari daging ini? Nanti di bagian
bagian selanjutnya itu diingatkan bahwa ya banyak sekali keinginan-keinginan daging itu. Hawa nafsu, percabulan, keserakahan, dendam, iri hati, ya, dan banyak sekali. Ya, jadi hal-hal yang mengikat, yang mengarahkan kita kepada kehancuran, yang menimbun dosa, ya, itu adalah hasil dari hidup menurut daging itu. Ya, hidup menurut daging akan membuat kita memikirkan hal-hal yang kedagingan. Ya, contoh lainnya apa? Keinginan untuk memuaskan diri sendiri atau keinginan juga untuk mengamankan diri sendiri. Ya, saudara jadi kaya boleh enggak? Boleh. Boleh, ya. Jadi kaya itu boleh, ya. Tapi kalau kaya dengan berbagai cara, bahkan cara-cara yang tidak berkenan atau tidak benar, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Jadi itu salah satu contoh, ya, contoh yang mungkin sederhana, ya. Boleh kaya tentu saja boleh, ya. Tapi kalau kekayaan itu diperoleh dengan cara kedagingan dan hanya untuk kedagingan, maka itu adalah sesuatu yang menunjukkan kita itu masih ternyata dikuasai atau hidup di dalam daging, ya. Beda halnya kalau misalnya kita punya kerinduan untuk kaya, supaya apa? Supaya kita bisa memberkati banyak orang, ya. Di mana kita itu bilang bahwa ya kalau aku diberikan berkat kaya oleh Tuhan, kalaupun ini semuanya aku habiskan untuk pelayanan, untuk membawa orang pada Kristus, nah itu hal yang berbeda tentu saja, ya. Itu saya bisa katakan, ya, tentu saja secara terbatas, yaitu orang tersebut sudah bisa memikirkan hal yang dari roh. Ya. Saya mengetahui ada orang-orang, ya, yang Tuhan berkati dengan kekayaan, ya, dengan harta, tapi hatinya sangat-sangat tertuju kepada Tuhan, ya, tertuju pada pelayanan Tuhan dan sebagainya. Gitu. Saya tahu orang-orang yang seperti ini dan orang-orang yang sangat menginspirasi, mereka yang kadang bahkan bisa meninggalkan pekerjaannya bukan karena tidak bertanggung jawab, tapi meninggalkan semua itu untuk mengerjakan pelayanan Tuhan, gitu, ya. Yang bisnisnya itu udah bukan cuma lumayan, udah luar biasa, gitu, ya. Dia bisa tinggalkan semua atau dia bisa lepaskan semua itu untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang memberkati banyak orang, ya. Dan tentu saja banyak hal lainnya. Ada hal-hal kecil, ya, yang mana kita ternyata juga masih bisa memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Saudara, kalau misalnya di dalam acara pesta makan nih, ya, pesta makan pas itu prasmanan, ya, boleh ngambil sepuasnya. Ya memang sepuasnya, gitu kan, namanya juga sepuasnya, ya. Kalau gitu saya ngambil dengan sebanyak mungkin, gitu, ya. Nah, jangan-jangan, ya, ketika kita masih punya sikap seperti itu, kita masih mikirkan hal-hal yang dari daging, di mana kita mikirkan, oh, yang penting saya dipuaskan, saya nggak perlu mikirin orang selanjutnya, ya. Bahkan bisa sampai pada makan kemudian nggak habis dan akhirnya dibuang, gitu, ya. Nah, tentu saja itu adalah, ya, bagian dari keserakahan, rakus, ya, yang termasuk juga memikirkan hal-hal daging, hal-hal yang dari daging. Tentu saja ini bukan bicara soal pengen makan daging atau bagaimana, gitu, ya. Tapi ini ingin memuaskan kedagingan, ingin memuaskan hawa nafsu, ya. Ingin memuaskan ego, ya. Ada ego kita yang pengen dipuaskan, ya. Ketika kita lagi marahan, nggak pengen minta maaf, ya, padahal kita udah mulai sadar, oh, ini sepertinya salahnya saya nih, gitu, ya. Nah, di situ juga kita memikirkan diri sendiri ketimbang memikirkan orang lain, bahkan memikirkan Tuhan. Jadi di dalam segala hal, ya, kita perlu refleksi lagi. Ketika saya mau melakukan ini, sebenarnya itu didorong oleh keinginan daging, ya, didorong oleh
hidup di dalam daging atau didorong oleh keinginan roh, ya, atau hidup di dalam roh. Memang di sini Paulus membedakan dengan sangat gamblang. Ini dua terpisah, tapi ya di dalam kenyataannya, di dalam menjalani hidup, ya kita menyadari bahwa dua bagian ini tarik menarik, gitu ya. Ketika kita hidup masih di dalam daging, tentu saja ada keinginan-keinginan tertentu yang sebenarnya ingin memuaskan diri sendiri atau mengamankan diri sendiri, tapi juga ada di pihak lain ada peran Roh Kudus yang mengingatkan kita, ayo pikirkan hal-hal yang dari roh, ayo hiduplah menurut roh. Nah, di sini adalah peperangan kita setiap hari dan setiap waktu. Ya. Kita mau memikirkan hal yang dari daging atau memikirkan hal yang dari roh, sehingga kita boleh menjadi hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Ya. Itu bagian yang pertama di ayat yang kelima. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, keinginan daging, ya, di ayat yang ke-6, ya, adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tentu saja ini bicara juga soal dampaknya, ya, dari keinginan daging. Keinginan daging itu akan mengarahkan kita kepada maut. Karena apa? Karena keinginan daging itu sedang memuaskan dosa kita, ya, sedang memuaskan dosa kita. Ibarat dosa yang sedang menggerogoti kita dari dalam, gitu ya, yang terus memberikan makan kepada kedagingan kita dan akhirnya itu menghasilkan maut. Sedangkan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hasil dari kita memiliki keinginan roh adalah kita memiliki hidup, dan hidup itu kita jalani di dalam damai sejahtera. Dan hidup ini bukan bicara soal hidup yang sekarang ini, tapi hidup yang nanti di dalam kekekalan, ya, dan damai sejahtera. Kenapa seperti itu? Karena ini dibandingkan dengan maut tadi. Jadi yang satu itu bicara soal maut, kematian kekal, ya, dan yang satu lagi bicara soal hidup. Ya tentu saja ini suatu perbandingan, ya, hidup yang kekal. Kemudian di ayat yang ke-7, ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, ya, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Nah, di sini memang tidak dikatakan yang keinginan roh itu seperti apa, gitu ya. Tapi dari sini kita bisa menarik implikasi logisnya. Ya. Kalau keinginan daging adalah perseteruan atau permusuhan atau berseberangan dengan Allah, tidak sejalan dengan Allah, bahkan juga dikatakan tidak takluk kepada hukum Allah, berarti keinginan roh membawa kita pada apa? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa narik implikasi logisnya? Ini yang tidak tertulis. Ada yang bisa memberikan tanggapan, pandangan? Atau masih terpesona dengan gambar orang yang di tengah, gitu? Sepertinya terpesona dengan cahaya-cahaya di tubuh itu. Apa nih? Kalau daging kan perseteruan atau permusuhan dengan Allah. Lawan katanya lah, ya. Iya, kira-kira persekutuan dengan Allah. Iya, itu persekutuan, atau saya buat di sini relasi. Waduh, saya kok nggak kepikiran ya. Kalau persekutuan sebenarnya lebih bagus istilahnya. Perseteruan dengan persekutuan. Tapi sama, ya. Jadi perseteruan dengan Allah, permusuhan itu kalau kita di dalam daging. Nah, kalau di dalam roh kita akan memiliki relasi atau tadi persekutuan dengan Allah. Ya, jadi kita bersekutu, kita berdamai dengan Allah, kita bisa mengalami segala berkat dari Allah, ya, itu karena kita ini memiliki hidup di dalam roh, ya, hidup di dalam roh, hidup karena roh, ya. Dan yang terakhir di ayat 8, di ayat 8 dikatakan mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tegas sekali Paulus di sini katakan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tentu saja ini bicara dari tadi hidup di dalam daging, ini bukan bicara soal orang Kristen yang masih bisa jatuh di dalam
dosa, bukan ya, tapi ini langsung Paulus mengatakan, ini loh orang-orang yang memang tidak mengenal Kristus, yang tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini semua hasilnya nih. Ini semua pihaknya yang memikirkan hal dari daging, yang punya keinginan daging, yang mengarahkan pada maut, yang mengalami perseteruan dengan Allah, yang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan tentu saja, bagi orang-orang yang hidup di dalam roh, yang sudah mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, yang mengalami karya dari Allah Tritunggal tadi, kita akan dimampukan berkenan kepada Allah. Ini pun bukan karena kita bisa sendiri untuk jadi berkenan kepada Allah, ya. Bukan berarti kita otomatis berkenan kepada Allah, tapi itu pun sebenarnya karya dari Roh itu untuk memampukan kita, ya, memampukan kita akhirnya berkenan kepada Allah. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang kita bisa perhatikan bersama dan juga refleksikan kepada diri kita sendiri, refleksikan sehari-hari. Kita memikirkan kembali, apakah hidup saya sudah saya jalani sesuai dengan keselamatan yang dianugerahkan itu, sesuai dengan roh yang sudah Tuhan berikan bagi kita, atau kita jangan-jangan masih lebih suka nyebrang ke hidup dalam daging ini. Ya. Jadi kiranya di sini kita juga boleh mulai lebih peka lagi ya ketika menjalani hidup. Setiap aspek hidup kita mulai kita pikirkan, apakah ini sesuai dengan hidup di dalam roh? Apakah ini adalah keputusan-keputusan yang akan membawa hidup dan damai sejahtera? Apakah ini adalah bentuk dari relasi saya dengan Allah atau persekutuan saya dengan Allah? Dan apakah di sini saya dimampukan untuk berkenan kepada Allah atau memuliakan Allah, atau jangan-jangan saya sedang bertentangan ya ataupun berseberangan dengan Allah tadi, tidak takluk pada hukum Allah. Ya. Nah, sampai sejauh ini apakah ada tanggapan, ada pertanyaan, atau mungkin ada tambahan dari saudara-saudari yang mungkin ketika memperhatikan, ayat ini ada yang saya bisa pertajam. Silakan saudara, di sini kita mau... Di ayat 5-8 ini nggak ada netral ya, contoh ya. Iya, nggak ada yang netral. Nggak ada netral ya. Dengan memilih bahwa saya nggak mau ikut daging, tapi juga nggak mau ikut Tuhan. Berarti di tengah-tengah gitu ya. Berarti nggak ada netral. Jadi wajib pilih satu, mau ikut daging atau roh, seperti itu ya. Iya. Jadi seperti kata Yesus ya, siapa yang tidak sejalan dengan aku, dia adalah seteru ya. Siapa yang tidak apa namanya? Ya, tidak sejalan dengan Kristus, ya. Jadi kalau boleh saya katakan jadi juga, kalau tidak sejalan seteru, sejalan sekutu gitu. Iya, betul. Betul sekali, Tante. Terima kasih. Saya suka bilang tuh, kalau pilihan kita bukannya ikut Yesus atau ikut yang lain. Ya. Pilihan kita adalah ikut Yesus dan tidak ikut Yesus. Cuma itu pilihan kita. Ikut Yesus dengan segala konsekuensi dan tanggungannya, dan juga berkat-berkatnya tentu saja, janji-janjinya, dan tidak ikut Yesus dengan juga segala konsekuensi. Jadi saya nggak bisa bilang, oh saya mau ikut Yesus dan ikut siapa gitu. Plus ikut siapa, plus ikut pengajaran yang mana, plus ikut yang aliran mana, plus ikut agama mana. Gitu ya. Saya kenal ada orang yang berkata, oh saya ini ngikut satu agama lain, tapi saya juga Kristen. Gitu. Harga mati berarti ya ikut Yesus, percaya Yesus harga mati. Itu pilihannya antara Yesus atau bukan Yesus. Bukan Yesus atau nabi tertentu, atau guru tertentu, atau ya mungkin dewa tertentu, ya. Tapi Yesus atau bukan Yesus. Ya, yang lain apakah ada yang mau ngasih tanggapan, pertanyaan? Atau saya yang ngasih pertanyaan ke saudara gitu. Ayat 2 mungkin contoh. Ya kan kalau di ayat 2 nanti kita bisa sharing sama-sama sih ini. Ayat 2 kan dia ngomong gini, roh yang memberi hidup telah
memerdekakan kamu. Nah, saya stop dari kata memerdekakan kamu itu ya. Rohnya kan rohnya Allah itu ya, ayat 2 ya, R-nya R besar. Nah, berarti kalau roh Allah sudah memerdekakan kita gitu yang sudah di dalam Kristus, tapi kenapa ya kok masih terus ditulis Paulus bahwa ada kamu mau roh yang lain ada dalam diri kamu, yaitu keinginan daging yang terus membawa dan menyeret. Loh, bukannya kita sudah dimerdekakan, tapi kenapa masih ada pilihan untuk roh, kamu mau ikut roh yang mana? Ini jauh kita diskusikan ya. Berarti yang dimasukkan yang dimerdekakan Paulus ini roh yang mana kan jadinya gitu. Loh, kalau roh kita sudah dimerdekakan Allah dan kita sudah di dalam Kristus, seharusnya apakah terjadi secara otomatis maka kita akan terus mengikuti rohnya Allah? Tidak lagi sama sekali menginginkan atau diiring masuk dalam keinginan roh kecil atau daging. Loh, seharusnya orang yang dimerdekakan seharusnya kan nggak ada lagi roh kecil itu atau keinginan daging itu seharusnya nggak ada. Tapi kenapa terus disinggung Paulus sampai ke ayat yang ke-8 ya, kalau tidak salah. Tadi contoh juga sudah berikan pandangan orang yang hidup dalam daging, orang yang hidup dalam roh. Nah, apa maksudnya ayat 2 ini gitu loh? Roh yang sudah dimerdekakan tapi masih berjuang gitu kan. Jadi istilahnya loh masih dijajah berarti ini kan, belum merdeka. Nah, sementara kita masih punya pilihan itu. Nah, ayo kita diskusi mungkin itu kali. Boleh ya? Ya, boleh. Diskusi yuk, saudara, supaya jangan cuma ini satu arah gitu ya. Iya. Udah benar-benar merdeka belum? Kok masih dijajah? Menurut saudara bagaimana? Ya. Bagaimana menurut rekan-rekan? Ya, silakan rekan-rekan. Ada yang punya pandangan atau pernah dengar khotbah atau pernah dengar pengajaran tertentu yang saudara bisa sharingkan berkaitan dengan pertanyaan ini ya. Apakah kita sudah benar-benar dimerdekakan? Atau jangan-jangan kita masih cuma setengah kaki nih? Kalau saya ya pernah dengar satu renungan gitu. Jadi ini kan kalau kita nih menerima Kristus berarti kita udah dipenuhi oleh Roh Kudus ya, rohnya Allah gitu ya. Nah, jadi roh Allah ini memenuhi dan berdiam di dalam diri kita gitu. Pada saat terjadi kelahiran rohani, itulah yang disebut kelahiran baru gitu ya. Kita menerima Kristus gitu. Disitulah kelahiran baru, roh memimpin kita dan dia nggak akan meninggalkan kita. Tetapi saya pernah dengar ketika kita mendukacitakan roh, pernah dengar ya, mendukacitakan roh, sama halnya kita sedang memadamkan roh itu gitu. Sama sepertinya dengan begini, kadang kalau kita melakukan hal yang salah, pasti dalam hati kita tuh kayak berkata itu salah, tapi kita lakukan. Nah, itu sama halnya kita sedang memadamkan roh itu yang membimbing kita, yang menuntun kita. Karena di sini dikatakan ini kalau kita lihat slide-nya, orang yang hidup dalam roh itu dimampukan berkenan kepada Allah. Jadi roh itu yang memimpin kita. Tapi kalau roh itu kita padamkan gitu ya, kita dukacitakan gitu, mendukacitakan roh itu, maka ia tidak lagi membimbing atau menuntun hidup kita. Nah, seperti misalnya kita menipu, mencuri, dalam hati tahu itu salah tapi dilakukan, atau kita melakukan sesuatu yang mendukacitakan roh itu dan melanggar semua aturan Allah. Nah, berarti kita mengikuti jalan kita sendiri, bukan mengikuti pimpinan roh itu lagi. Nah, sifat daging kita itulah yang mengambil alih kita gitu. Begitu. Jadi kita memang sudah dimerdekakan ketika kita lahir baru, kita dipenuhi oleh roh, tapi tidak langsung terjadi seperti yang contoh Indra bilang ya, apa otomatis kita langsung penuh dengan roh nih, atau gimana gitu, atau otomatis nggak ada lagi nih roh kedagingan gitu. Nah, di situ yang saya pernah dengar dan saya pernah baca itu, memang roh itu akan menuntun kita, tapi kita juga bisa memadamkan dan mendukacitakan roh itu. Kalau nggak salah di mana ya itu ya, ada gitu ayat, siapa yang mendukakan cita Roh Kudus dosanya tidak dapat diampuni gitu ya. Matius ya. Ya itu sih.
Mungkin bisa kita sharing dari contoh-contoh yang lain atau jemaat yang lain. Pernah dengar? Saya silakan. Kita coba dipikirkan nih kalimat ini, gitu ya. Roh yang memberi hidup memerdekakan kamu, gitu ya. Tapi kok masih bisa jatuh dalam dosa nih? Apa jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh percaya, atau ternyata Roh Kudus itu bekerjanya cuma setengah-setengah gitu. Jangan-jangan. Ayo coba saudara berikan tanggapan atau pandangan atau apa yang saudara mungkin pernah dengar. Saudara mencoba untuk menelaah kalimat ini. Contoh Eka. Iya, silakan Bu Su. Jadi kita harus bedakan dimeteraikan oleh roh dengan dipenuhi oleh roh, ya. Dimeteraikan oleh roh itu peristiwa lahir baru. Ya. Kayak dibaptis dengan Roh Kudus, ya, istilah Tuhan Yesus kan. Yang membaptis itu Tuhan Yesus. Jadi terjadi pada peristiwa kelahiran baru itu dimeteraikan oleh roh. Yohanes pasal 16 itu kan roh itu di dalam kamu, masuk berarti dalam hidup kita, ya kan? Tapi kalau dipenuhi oleh roh, misalnya ya, Rasul Paulus bilang Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa Rasul Paulus sandingkan dengan mabuk oleh anggur? Mabuk oleh anggur berarti alkohol lah yang menguasai dia. Maka kita bisa lihat contoh orang mabuk lah itu, nggak sadar, ngomong A, B, C, dan macam-macam, tapi sebetulnya bukan keluar dari kesadarannya. Karena banyak orang mabuk, banyak ngomong, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah ngomongkan itu. Artinya alkohol itu menguasai dia. Maka disandingkan Rasul Paulus lah itu. Kalau mabuk oleh anggur, alkohol menguasai dirimu, tapi kalau dipenuhi oleh roh, Roh Kudus lah yang menguasai dirimu. Kira-kira begitu. Jadi penguasaan Roh Kudus itu sebetulnya bekerja sama dengan kita. Dalam arti kita, mau nggak kamu dipenuhi Roh Kudus? Dalam kondisi taat sepenuhnya nggak kamu kepada roh itu hari ini? Kamu mencintai kekudusan nggak hari ini? Atau kamu mau menghasilkan buah roh nggak hari ini? Kira-kira begitu. Roh Kudus kan memenuhi kita sifatnya bukan berarti kita terpenjara dan tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar kehendak roh itu. Makanya diminta dari kita kesadaran akan taat sebetulnya. Taat dalam bentuk kesadaran. Karena mengenal firman, karena takut akan Tuhan, karena memang mau dipenuhi oleh roh. Maka penyerahan diri harus ada. Nah, dalam hal dipenuhi oleh roh inilah standar kapasitas kita, derajat kita satu dengan yang lain beda-beda. Gitu loh. Ya kan? Kalau dimeteraikan oleh roh udah sama itu semua. Itu pekerjaan Roh Kudus dan Tuhan Yesus di hidup kita. Memeteraikan, jadilah kita anak-anak Tuhan. Kan gitu. Statuslah itu. Tapi kalau dipenuhi roh itu bicara tentang hal saya sekarang bersama Roh Kudus menghidupi hidup baru ini. Nah, ini nggak sama lagi kita satu dengan yang lain. Orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang setiap pagi benar-benar membangun dengan komitmen, aku mau memuliakan namamu hari ini Tuhan, itu sangat beda dengan orang yang sekedarnya saja menjadi orang Kristen, gitu loh kira-kira. Maka di dalam hal Roh Kudus memerdekakan kita dari segi kuasa dosa itu tentu bersama Yesus dalam proses kelahiran baru. Tapi Roh Kudus memerdekakan kita dari perbuatan-perbuatan daging misalnya, sehingga ada orang tidak menghasilkan buah rokok, tapi dia sudah status anak Tuhan misalnya. Karena tidak taat kan, komitmennya rapuh misalnya. Nah, di situ sebetulnya perbedaannya. Jadi sebetulnya hendaklah kamu dipenuhi oleh roh kalau dibilang
firman ini, Efesus 5 ayat 18 itu kan kesadaran dari kita ada, komitmen dari kita untuk taat. Maka sebetulnya tiap pagi anak-anak Tuhan yang saleh seharusnya berdoa ya, setelah dia misalnya saat teduh, Roh Kudus, kuserahkan hidupku sepenuhnya hari ini, perkataanku, perbuatanku, pikiranku, segenap aktivitas yang kukerjakan, pimpinlah, sertailah, jagailah aku dalam kekudusan, jauhkan saya dari pencobaan, kayak gitulah. Harusnya doa di pagi hari. Maka sepanjang hari itu dengan pertolongan kudus ya, biasanya kita akan menjalaninya dengan berkemenangan. Kira-kira begitulah. Nah, itu jadi poin saya adalah bedakan dimeteraikan Roh Kudus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu loh kira-kira maksud saya. Ya. Thank you. Thank you, Bu Suparlin. Sudah makin jelas ya. Ada lagi saudara yang mau memberikan tanggapan, mempertajam kembali, atau mungkin menyampaikan dengan contoh-contoh atau dengan perumpamaan kah atau dengan cerita yang kepikir, silakan. Mungkin ada analogi. Rekan-rekan yang lain, contoh-contoh yang lain. Ya, jadi tadi kenapa saya tanyakan itu, tadi udah dijelaskan juga contoh Purnama, Bu Suparlin sudah melengkapi juga. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus, dimerdekakan dalam Kristus ini, jika kalau pakai bahasanya jadi begini. Dimerdekakan berarti saya dan Anda itu kan sudah mempunyai atau sudah diberikan kuasa. Benar ya? Anda dan saya sudah diberikan kuasa. Karena kan kalau lihat dalam Roma 7 pasal 24 kan Paulus bilang, aduh aku manusia celaka loh. Karena aku nggak punya power itu, aku nggak punya kekuatan itu untuk bisa lagi hidup yang dengan benar. Tapi aku bersyukur karena ayat 25-nya karena Allah, Juru Selamat kita Tuhan kita itu. Jadi aku punya kuasa. Jadi ketika saya dan saudara diberikan kemerdekaan atau dimerdekakan, berarti saya dan saudara itu kan punya kuasa untuk apa? Untuk tidak lagi hidup di dalam keinginan daging. Karena kita punya kuasa. Jadi tinggal sekarang dari keinginan itu kita tinggal punya kuasa gitu untuk mengatakan, oh saya tidak lagi mau diperbudak atau diperhamba oleh keinginan daging. Karena kadang-kadang kalau kita itu tanpa sengaja, kita terlalu sering banyak kasih makan flesh kita ini, daging kita ini. Dengan apa? Dengan keinginan-keinginan tadi, sudah contoh dari Bu Suparlin, anggur itu atau contoh yang lain. Mungkin keinginan daging itu terus menggiring, membawa saya dan saudara itu untuk semakin jauh dari keinginannya roh itu, yang harusnya mempermuliakan Allah. Nah, jadi karena kita nggak punya kasih makan terus daging kita, ya akhirnya bisa kita katakan, kadang-kadang kita bilang gini, kok aku hidup Kristen gini-gini aja. Berarti udah jadi warning buat kita, ada peringatan. Kenapa ya saya setiap datang ke ibadah, saya nggak punya gairah lagi? Kenapa ya saya berdoa kok kayaknya nggak ada gairah lagi, jadi rutinitas? Kenapa ya saya setiap baca Alkitab, kok ngantuk? Baru buka kitab, baru baca 2 ayat, kok ngantuk? Nah jadi, hati-hati jangan sampai tadi, kita jadi memadamkan roh tadi itu, tadi contoh Purnama ada sempat singgung. Kita yang punya, karena sudah dimerdekakan Allah, kita diberikan kuasa, jadi tinggal ada di kita keputusannya untuk, saya mau hidup dipimpin oleh roh, atau hidup oleh daging. Bahkan kan, kalau nggak salah itu, di dalam Filipi 1 ayat 20, Paulus ada singgung, di Filipi 1 ayat 20, kita buka sebentar ya, di Filipi 1 ayat 20, ya, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Di sini Paulus mau bilang, baik di dalam hidupnya sekarang, ya kemuliaan hanya untuk Kristus. Galatia 2 ayat 20 juga udah sempat singgung, hidupku yang sekarang kulah jalani adalah bukan untuk aku lagi, tapi melainkan untuk memuliakan Kristus. Nah, kira-kira mungkin begitu. Terima kasih. Oke, makasih untuk Indra dan juga tadi rekan-rekan ya, untuk Purnama, Suparlin, dan saya yakin rekan-rekan yang lain juga memikirkan ya
perkataan ini ya. Jadi roh itu yang memberi hidup itu sudah memerdekakan kita ya di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya tentu saja di sini bukan lagi dosa yang menguasai hidup kita dan bukan lagi maut yang mengikat kita ya. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa keluar. Tadi Bu Suparlin menggunakan istilah dipenuhi ya, penuh Roh Kudus. Ya, jadi itu satu perjalanan yang kita terus jalani gitu ya. Nah, kalau saya buat sebuah analogi ya, ibarat kita ini ya Indonesia ya, kita Indonesia sudah merdeka di 17 Agustus tahun 1945. Artinya bahwa tidak ada lagi negara-negara di luar yang menjajah kita. Tidak ada lagi bangsa-bangsa yang menekan kita. Entah itu, apalagi seringkali di masa-masa tahun-tahun belakangan ini yang terus muncul, wah itu kita sedang dikuasai negara ini, negara itu, ideologi ini, ideologi itu, komunis lah, apa segala macam gitu ya. Kita harus ingat bahwa kita sudah merdeka. Ya, merdeka dari segala penjajahan. Tapi ya di dalam menjalani kemerdekaan itu bukankah Indonesia juga masih terus bergumul ya, masih terus jatuh bangun, entah itu korupsi lah, entah itu pelanggaran hukum lah, entah itu narkoba lah dan sebagainya macam gitu ya. Jadi memang kita nggak lagi dikuasai oleh bangsa-bangsa lain penjajah ya. Tapi hati-hati, ternyata masih ada yang bisa menggerogoti kalau ya masyarakat Indonesia belum sadar sepenuhnya bahwa perlu untuk hidup di dalam hukum yang jelas, hukum yang benar, atau ya langsung ya hidup di dalam kebenaran. Ya, analogi ini saya pikir bisa menggambarkan ya bagaimana kita ini sudah dimerdekakan nih. Ya, kita sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus, ya tidak lagi dijajah oleh dosa, tapi ternyata masih bisa kita memilih ya untuk jatuh di dalam dosa ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena ini adalah sebuah perjuangan kita untuk menjalani atau menghidupi kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaannya sudah ada, sudah diberikan pada kita, tapi ini perjuangan untuk kita benar-benar menghidupi kemerdekaan itu. Apakah kita menghidupi kemerdekaan kita ini di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, di dalam Roh Kudus, atau kita lebih memilih untuk menjalani kemerdekaan kita di dalam penjajahan dosa itu lagi, ya, penjajahan yang sebenarnya sudah tidak mengikat kita lagi, tapi justru kita yang mengikatkan diri pada dosa-dosa itu. Ya, jadi ini juga sebuah warning ya, sebuah tanda awas bagi kita sekalian ya, semuanya termasuk juga hamba Tuhan ya, karena hamba Tuhan itu tidak jarang jatuh di dalam hal-hal yang tidak disadari gitu ya. Beberapa waktu belakangan ini saya mengikuti ya perkembangan kasus dari Raffi Zakarias, saudara pasti sudah kenal beliau, sudah tahu beliau gitu ya. Beliau sudah almarhum, sudah meninggal ya. Dan kasus-kasus selama dia hidup itu terkuak ya, yang memberikan sebuah gambaran bahwa hamba Tuhan bahkan sekelas beliau pun yang sudah begitu tenar, yang sudah begitu banyak memberikan pengajaran, tapi ternyata masih bisa bergumul di dalam keberdosaan, ya, bergumul di dalam keberdosaannya. Ya, itu menjadi satu tanda awas, baik bagi jemaat awam, ya, entah itu juga pengurus, pelayan-pelayan yang sudah melayani secara aktif, ya, majelis, bahkan hamba Tuhan sekalipun, kita perlu untuk tetap sadar, ya, kita lagi mau mengarahkan hidup kita itu kepada roh atau kepada daging. Jangan lupa ketika Yesus mengatakan ya satu kalimat yang saya yakin kita juga sering dengar dan sering ucapkan ya, berjaga-jagalah, berdoalah ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah.
lemah. Ini murid-murid Yesus loh, gitu ya. Yang memang konteksnya itu mereka tertidur, ya. Tapi Yesus mengajak mereka berdoa. Saya sedang bergumul nih. Ayo ikut berdoa. Tapi mereka lebih memilih untuk tidur, gitu ya. Ya itu satu kalimat yang juga saya yakin itu menginspirasi atau mengingatkan Paulus untuk menuliskan bagian ini, bahwa roh penurut, daging lemah, Roh Kudus yang penuh kuasa. Ya, itulah yang perlu untuk menjadi andalan kita. Jadi mana yang mau kita kasih makan dan siapa yang memberi makan itu? Apakah kedagingan kita yang kita beri makan sehingga kita terus memikirkan atau terus ya akhirnya kita mengeksplorasi dosa bukan mengeksplorasi kebenaran, atau sebaliknya kita memberi makan roh kita dengan roh yang besar itu, ya, Roh Kudus yang membuat kita bisa mengeksplorasi kebenaran. Ya, saya pikir kita boleh lanjutkan. Ya, nanti kalau masih ada pertanyaan itu bisa di terakhir. Atau bagian lagi. Ya, ini ayat 9 sampai ayat 11. Roh dan kamu. Ya, roh dan kamu. Di ayat 9 dikatakan, tapi kamu tidak hidup dalam daging. Ya, di sini Paulus sudah langsung kaitkan. Tadi dia bilang bahwa ini secara doktrinal gitu ya, atau secara teologis seperti ini. Kalau roh itu seperti ini, kalau daging seperti ini. Kalau roh seperti itu, daging seperti itu, gitu ya. Sekarang dia langsung arahkan. Kamu, ya, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Ya, di sini boleh dikatakan 3 ayat selanjutnya ini mulai Paulus mengajak mereka berefleksi, ya, merefleksikan, dan seterusnya sebenarnya bagian-bagian selanjutnya itu bagian refleksi dan juga bagian pengharapan, ya, yang disampaikan oleh Paulus. Ya, di sini refleksinya, kamu itu sekarang tidak hidup lagi di dalam roh, ya. Artinya, kamu itu tidak lagi hidup di dalam daging, gitu ya, melainkan di dalam roh. Ya. Kalau, ya, atau jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini jadi satu peringatan oleh Paulus bagi jemaat di Roma, tapi juga bagi kita. Kalau kamu sudah memiliki roh Allah yang berdiam di dalam dirimu, harusnya kamu tidak lagi hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Ya. Dan di ayat yang sama, Paulus mengingatkan, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ya, memang sangat tegas di sini Paulus membuat pemisahan. Kalau kamu sudah hidup di dalam roh, kamu harus hidup sesuai dengan roh, dan kamu tidak boleh lagi hidup di dalam daging. Ya. Tentu saja di sini Paulus bukan sedang mengatakan kalau kamu sudah hidup di dalam roh, kamu nggak akan bisa lagi hidup dalam daging. Bukan soal nggak bisa, ya. Bisa nggak bisa itu ya tetap bisa gitu. Tapi seharusnya tidak lagi kamu hidup di dalam daging. Seharusnya tidak lagi kamu dikuasai oleh kedagingan. Seharusnya kamu sudah hidup di dalam roh. Hidup sesuai dengan kemauan roh. Ya. Dan kalau kamu masih hidup di dalam daging, hati-hati. Jangan-jangan kamu bukan milik Kristus. Ya. Nah, itu satu pertanyaan bagi kita. Ya. Apakah aku sudah hidup di dalam roh? Apakah aku sudah memiliki roh Kristus? Ya, roh Kristus di sini mengacu pada Roh Kudus, ya, bukan arwahnya Kristus, bukan rohnya Kristus, tapi Roh Kudus. Ya. Apakah kita sudah hidup di dalam roh itu? Ya, dan di ayat 10, tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya bahwa tubuh kita ini, ya, kita harus di satu sisi harus menyadari bahwa tubuh kita atau keinginan tubuh, keinginan daging itu membuat kita terus ingin berdosa, terus ingin menikmati dosa, tapi bukan lagi tubuh itu menguasai kita. Ya. Tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi apakah kita sudah hidup di dalam roh, saudara? Roh Kudus, roh Kristus.
ya, hidup di dalam Kristus, menjadi milik Kristus. Dan tentu saja di sini pertanyaan yang refleksi yang selanjutnya adalah, apakah aku sudah hidup di dalam kebenaran? Karena tadi di ayat 10 dikatakan, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, roh di sini kalau kita perhatikan di ayat Alkitabnya itu rohnya huruf kecil, ya, yang mengarahkan, ya sebenarnya itu mengarahkan kepada kita, ya, kepada diri kita. Apakah kita itu memiliki kehidupan karena kebenaran? Apakah kita sedang menikmati kemerdekaan itu di dalam kebenaran? Dan di ayat yang 11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, ini memang sepertinya kok kayaknya ada satu tema baru soal kebangkitan. Ya, tapi itu juga sebenarnya berkaitan. Karena Paulus mengatakan bahwa karena hidup dalam daging ini dikuasai oleh daging, kuasai oleh dosa, itu sudah mati, ya, di dalam dosa, dan kita sudah memiliki roh yang dihidupkan oleh Roh Kudus di dalam kebenaran. Nah, apakah kita juga meyakini? Apakah aku sudah hidup dalam keyakinan akan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita? Ya, yang di sini Paulus ingin mengingatkan, ya, bahwa sebenarnya di sini ada satu filosofi yang sedang diperangi oleh Paulus, ya, yaitu gnostisisme, yang mengatakan bahwa kita itu daging inilah yang membuat kita jatuh dalam dosa, sehingga kita harus menaklukkan kedagingan kita dengan menyiksa diri, dengan menahan segala ya sesuatu, melukai diri sendiri dan sebagainya, gitu ya, supaya kita bisa lepas dari hawa nafsu itu. Nah, di sini ada satu filosofi gnostis itu yang sedang diperangi oleh Paulus, ya. Dan Paulus mengatakan bahwa iya, memang kamu secara daging itu berdosa, dan dagingmu itu, tubuhmu itu akan lenyap bersama-sama dengan dunia ini. Jangan lupa bahwa Kristus itu bangkit secara aktual, ya, dalam arti bahwa secara fisik Dia memang bangkit, bukan hanya kebangkitan semangat Kristus, bukan hanya kebangkitan pengajarannya, bukan hanya sekadar kebangkitan dari semangat dari para rasul, tapi kebangkitan yang secara tubuh, secara daging, dan itu juga akan membawa kita kepada kebangkitan yang sama dengan kebangkitan Kristus, karena Kristus sudah dibangkitkan. Ya. Maka apakah kita sudah hidup di dalam keyakinan akan kebangkitan? Ya. Apa yang membuat kita berbeda antara kita yang dulu dengan kita yang sekarang, yang sudah yakin, percaya kepada Kristus dengan karyanya, dengan kebenarannya, dan juga dengan kebangkitannya yang akan membangkitkan kita. Ya, beberapa waktu lagi, ya, 1 bulan lebih lagi kita akan merayakan Paskah. Ya. Kemarin kita sebenarnya ada yang namanya Rabu Abu. Ya, itu adalah masa menghitung hari, boleh dikatakan masa menghitung hari menuju Paskah, atau ya kematian dan juga kebangkitan Kristus. Ya. Nah, mungkin ini bisa jadi satu pendahuluan bagi kita untuk menyongsong atau melihat kebangkitan Kristus yang nantinya akan membawa kita kepada kehidupan atau kebangkitan tubuh, walaupun kita, ya, nantinya mati. Ya, jadi apakah kita sudah hidup dalam roh? Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran? Dan apakah kita sudah hidup dalam keyakinan akan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita nantinya? Ya. Sampai di sini, saudara, apakah ada lagi yang mau menambahkan, merefleksi mungkin, sharing, atau mungkin bertanya? Contoh Eka, itu ya. ada chat, ya. Oh iya. Dari Cesinta. Ya.
mengenai ayat 1 ya, berarti tidak ada penghukuman di ayat 1. Hukuman atas hal apa? Atas dosa turunan. Itu pertanyaan, apakah atas dosa turunan yang dari sejak Adam atau terhadap dosa yang sekarang, yang mana kita udah tahu salah malah berbuat dosa lagi. Mungkin ini pertanyaan, apakah itu diperhitungkan dalam penghukuman hidup sehari-hari sekarang yang menjurus kedagingan? Apakah itu masuk dalam penghukuman? Maka timbul apa yang orang awam sebut itu karma, dalam kekristenan yang disebut tabur tuai. Tidak berarti udah di dalam Kristus tidak ada penghukuman, jadi keenakan berdosa dong gitu kan. Tinggal menunggu amnesti berulang-ulang. Hidup dalam pergumulan atau penjajahan dosa tetap diperhitungkan dalam hukuman. Ya, ini menarik ya. Iya. Langsung ada beberapa pertanyaan ya. Jadi penghukumannya itu tentang apa dan tidak ada penghukumannya itu kepada siapa gitu ya. Terus juga itu soal dosa yang kapan. Terus juga soal tabur tuai dalam arti bahwa kalau gitu ya berarti apa yang kita lakukan nanti ya udah gitu ya, nggak lagi dihukum dan kita bisa enak-enak berdosa dan sebagainya. Ini pertanyaan yang sangat baik saya pikir ya. Sebelum saya menjawab, apakah ada saudara-saudari yang mau terlebih dahulu memberikan pandangan, jawaban? Ada yang mau ini? Hukuman yang mana tuh? Ambil mungkin ya saya bacakan dari Yohanes pasal 3 ya, saya yakin kita sudah hafal sekali dengan Yohanes 3 ayat 16 ya. Tapi saya pengen bacain ayat 17 dan ayat 18 ya. Ayat 16 kita sudah hafal, coba ingat-ingat sebentar. Ayat 17-nya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Perhatikan ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Saya lanjut ayat 19 deh. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, dan selanjutnya dan seterusnya. Ya, saudara nanti boleh baca. Ya, di sini kita coba pakai kacamata Allah, atau bagaimana cara Allah memandang. Allah itu bukan hanya sekadar melihat 1, 2, 3 momen kehidupan kita. Tapi dia melihat seluruh kehidupan kita, bahkan bukan hanya kehidupan kita saja, dia langsung bisa melihat seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, ibarat dunia ini misalnya adalah secari kertas ini ya, seluruh kehidupan dari awal sampai habisnya gitu ya. Kita cuma mungkin melihat 1 huruf atau mungkin 1 kata dari tulisan-tulisan itu, ya. Tapi Allah melihat semuanya. Dia ngelihat seluruhnya, dan dia tahu jelas dari awal hingga akhir, sehingga yang ada di dalam kacamata Allah adalah keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup kita. Jadi termasuk juga pembenarannya itu adalah pembenaran keseluruhan hidup kita, dan bicara soal hukuman berarti hukuman dari keseluruhan hidup kita kalau kita masih ada di luar Kristus. Jadi ketika kita sudah ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman, berarti ya kita mendapatkan pengampunan Kristus atas dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa yang dimana kita memohon pengampunan dari Kristus. Ya, ketika kita nanti misalnya besok jatuh di dalam dosa, ya tentu saja bukan dengan sengaja. Oh ya udah, saya bisa minta ampun kok nanti, lalu saya berdosa. Bukan, tapi di dalam ketidaksengajaan, di dalam kelemahan kita, di dalam
keterbatasan kita, akhirnya kita jatuh dalam dosa dan kita minta ampun, ya di situ Tuhan sudah menyediakan pengampunan itu, ya. Jadi tentu saja ini berbeda dengan saya dengan sengaja berdosa dan kemudian saya minta ampun karena saya tahu bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Itu adalah satu pemikiran yang tentu saja salah gitu ya, satu pemikiran yang tentu saja tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan rancangkan tentang keselamatan kita. Kalau kita memahami hati Bapa, memahami hati Kristus, memahami hati Roh Kudus, ya, tentu kita akan berusaha untuk menjalani hidup kita sesuai dengan hatinya Allah Tritunggal itu, ya, dan hal yang mendukakan Allah tentu saja mendukakan kita kalau kita mengerti isi hati mereka. Tapi kalau kita masih ternyata lebih suka hal-hal yang mendukakan Allah, ya, jangan-jangan kita belum mengerti, belum mengalami, belum menyelami hati Bapa itu. Ya, memang nggak gampang sih menyelami hati Bapa, tapi ada hal-hal sederhana yang sebenarnya kita bisa melihat, kita bisa lihat. Dosa kita adalah duka bagi Allah. Sehingga kita juga belajar, saya nggak mau nih membuat Allah berduka, saya nggak mau membuat Allah sedih, saya nggak mau membuat Allah itu kecewa dengan saya. Dan itu saya belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kalaupun saya jatuh, ya, kalaupun akhirnya saya lemah, tidak berdaya, jatuh dalam dosa, saya tidak waspada, hati Bapa adalah hati yang masih mau menyambut kita, yang mau datang kepadanya dan memohon pengampunan. Jadi kemerdekaan itu, ya, atau kita itu dibebaskan, tidak di dalam penghukuman itu adalah ya bagian dari keseluruhan. Tapi tentu saja dosa itu tetap juga ada konsekuensinya. Ya, kita harus mengingat itu juga sih. Kita nggak bisa berkata bahwa ya udah saya dosa, nanti saya minta ampun dan semuanya akan dihapuskan termasuk konsekuensinya. Nggak juga. Misalnya orang yang ya di sini sudah dewasa ya misalnya ya, orang yang dengan misalnya saya mengabaikan gitu ya perintah kekudusan Allah tentang seksual dan kemudian saya kemana-mana gitu ya, jajan lah istilahnya gitu ya, jajan dan apa gitu ya, cari cewek mana, cari ini, cari itu, kumpul kebo dan sebagainya. Kemudian saya minta ampun sama Tuhan gitu ya, tapi ternyata saya nggak sadar bahwa saya sudah terinfeksi HIV misalnya gitu kan. Nah itu kan adalah konsekuensi yang saya harus tanggung. Bukan berarti bahwa ketika saya mengatakan Tuhan saya mohon ampun gitu ya, kemudian HIV-nya lenyap begitu saja. Nggak seperti itu. Gitu ya. Pasti ada sesuatu yang saya tanggung. Ada perasaan bersalah, ada perasaan berdosa, ada perasaan yang bukan perasaan berdosa tepatnya. Ada perasaan bersalah, perasaan penyesalan yang memang kita harus jalani mungkin seumur hidup ketika kita sudah pernah jatuh di dalam dosa tertentu. Gitu. Yang akan mengingatkan kita bahwa kita itu lemah dan tidak berdaya. Tapi jangan hanya berhenti pada perasaan atau pemikiran kita ini lemah, tapi lanjutlah pada pemikiran bahwa Tuhan itu baik. Bahkan di dalam kelemahan kita pun Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi kita. Jadi memang kita perlu mengingat selalu ada konsekuensi dari keberdosaan kita, besar ataupun kecil, ya. Tapi soal hukuman kekal itu sudah tidak lagi ketika kita percaya pada Kristus, dan Tuhan tetap mau kita hidup bertanggung jawab dan hidup dengan menyadari kepada hatinya Bapa gitu ya, supaya sungguh-sungguh hidup kita juga sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi
bukan dengan bebas mikir, oh ya udah saya berdosa aja gitu ya, suka-suka saya saja dan sebagainya, dan mikirkan oh nanti toh bisa dapat amnesti, bisa dapat pengampunan lagi, bisa dapat pembebasan lagi dari semuanya. Jadi biar kita boleh sungguh-sungguh hidup di dalam roh, ya, orang yang hidup di dalam roh tidak lagi mempermainkan kebenaran, tapi sungguh-sungguh hidup juga di dalam kebenaran. Ya, thank you untuk Cisinta. Apakah ada yang mau nambahin pertanyaan, nambahin menanggapi juga tentang pertanyaan ini, atau mungkin ada poin yang saya belum jawab? Contoh Eka. Iya, sekali lagi kita harus bedakan merdeka dari kuasa dosa. Jadi kuasa dosa yang mengikat kita kan kita sudah dimerdekakan, maka kita tidak ada penghukuman lagi karena Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi kuasa dosa dengan perbuatan dosa kita harus bedakan juga itu, ya. Kita udah pernah bahas itu, ya. Kita udah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka kita tidak akan ada penghukuman yang sifatnya kekal. Sama seperti anak. Merdeka dari kuasa dosa itu adalah status anak-anak Tuhan lah kita. Tapi sama seperti anak-anak di rumah. Status mereka adalah anakku, betul. Tidak ada yang bisa ganggu buat itu. Tapi kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, saya kadang hukum juga dia. Itu. Jadi itulah perbuatan dosa. Ya. Jadi tidak ada penghukuman, ya penghukuman kekal lah itu. Contoh Eka sudah tekankan itu. Dan hukum Taurat tidak bisa menghukum kita lagi karena ini itu, karena itu. Karena sudah merdeka kita dari Taurat itu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam keseharian, itulah perbuatan dosa yang belum beres misalnya dari kita. Tersembunyi kayak, dilihat orang kayak, atau dan seterusnya. Yang pasti ada penghukuman. Misalnya, waktu Abraham menyimpang ke dalam hal kekhawatiran, ya dia kena hukum juga. Musa kena hukum juga, ya. Petrus kena hukum juga. Ada orang bahkan pendeta sekalipun kalau tidak taat bisa kena pecat juga, dipermalukan juga, masuk penjara juga, dan seterusnya. Jadi itu. Jadi pertanyaan Sinta itu harus kita bedakan bahwa penghukuman yang dimaksud tidak ada lagi adalah status kita membuat kita tidak dihukum lagi di depan tahta penghakiman, tahta putih Yesus. Tapi kalau sekarang ini kita melakukan dosa, ya ada hukuman loh. Bisa hukuman dari hati nurani, itu paling rendah. Bisa hukuman dari masyarakat, bisa hukuman dari lembaga di mana kita bekerja, bisa hukuman dari hukum positif. Nah, misalnya kita ditangkap polisi, diadili, dipenjara, dan seterusnya. Nah itu, jadi, tapi di sisi lain, di saat yang sama, ketika seorang sudah dipenuhi Roh Kudus, kan sebetulnya kita bahkan merasa jijiknya melakukan dosa. Saya pakailah istilah itu. Dan itu yang seharusnya, ya kan? Ketika Roh Kudus menguasai kita tiap-tiap hari, diajak orang pun saya berzina sekarang, misalnya di tengah jalan sana. Otomatis, oh sorry bos, saya nggak akan mau itu. Kan gitu. Ada kuasa di dalam diri kita yang memungkinkan kita menolak itu. Nah, ciri anak Tuhan kan menjauhi dosa, gitu loh kira-kira. Anak Tuhan yang baik, misalnya di rumah lah. Anak-anak yang baik bagiku dari 3 anakku ini adalah ketika mereka belajar taat, menyenangkan hati saya sebagai orang tuanya. Jadi timbal baliknya itu sebenarnya jalan. Jadi saat yang sama anugerah Tuhan memenuhi kita, diberi kita kekuatan, ditopang kita, disertai kita, dipenuhi dengan rohnya supaya kita kuat. Nah, ini lihatlah betapa indahnya supaya hidup di dalam Tuhan itu. Dari pihak Tuhan cukup, dari pihak saya pun berkomitmen. Muncullah, jalanlah anak-anak Tuhan yang saleh. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suparlin sudah menambahkan. Kita sudah di jam 9 ini ya. Jam 9 tepat.
Ya, gimana contoh Eka? Ya, mungkin saya ini lupa sedikit ya tadi yang disampaikan atau ditanyakan oleh Si Sinta juga, hukum dikatakan orang awam karma kita tabur tuai. Nah itu perlu kita perjelas ya, mungkin nggak saya juga nggak bisa sampaikan panjang, tapi itu berbeda, jelas berbeda ya. Karma itu adalah tabur tuai yang dibawa sampai ke kehidupan selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya saya di kehidupan ini belum sempat terbayar karma gitu ya, maka nanti di kehidupan selanjutnya baru saya bayarkan itu ya. Nah kita beda ya, tentu saja beda. Kalau kita dosa di kehidupan ini atau kita melakukan kesalahan di kehidupan ini, maka kita akan tanggung itu di kehidupan ini juga, bukan lagi di kehidupan kekal nanti ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita simpan dosa itu sampai sebaik mungkin, sampai seketat mungkin, ya pasti ada penghukuman daripada Tuhan bagi kita di kehidupan sekarang. Misalnya tadi ada perasaan bersalah gitu ya, ataupun ya mungkin nama baik kita yang kemudian dipertaruhkan. Ya, kalau saya boleh katakan, misalnya tadi saya sampaikan tentang Raffi Zakarias ya, sekarang nama baiknya itu sudah sangat tercoreng dan nggak ada kesempatan lagi untuk bisa memperbaiki, bahkan timnya pun hanya bisa berkata minta maaf, dan itu sangat memalukan, sangat mengecewakan, dan mereka juga tidak ingin itu terulang kembali gitu dan sebagainya ya. Dia sudah tidak bisa bayar lagi, tapi nama baiknya di kehidupan sekarang sudah tercoreng ya, kehidupan masa kini sudah tercoreng, dan ya udah gitu. Tapi pun kalaupun ada dosa ataupun kesalahan yang kita simpan gitu ya, ya pasti selalu ada konsekuensinya gitu. Itu sih. Jadi sangat berbeda antara karma dengan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu kita pertanggungjawabkan, ya kita sendiri yang pertanggungjawabkan. Kalau karma itu kadang saya berpikir karma tidak adil, karena kita melimpahkan kepada kehidupan kita yang selanjutnya kalau memang ada gitu ya, di mana mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka nanggung kehidupan kita atau perbuatan kita yang sekarang. Justru itu bukan sistem keadilan gitu ya. Keadilan adalah kita yang berbuat, kita yang menanggung, dan itu sangat sejalan dengan Alkitab, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya, bahwa kalau seorang anak yang melakukan kesalahan, bukan bapaknya yang akan menanggung, ataupun sebaliknya. Kalau bapak menanggung kesalahan, kalau bapak melakukan kesalahan, bukan lagi anaknya yang menanggung. Tapi uniknya adalah yaitu ada karya Kristus ya yang dikerjakan di dalam anugerah, di mana seharusnya pun dia nggak perlu nanggung, tapi dia membuat sebuah terobosan, dia membuat sebuah tindakan yang akhirnya membuat kita tidak perlu lagi menanggung hukuman kekal itu. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Lebihnya saya pikir kalau saudara sudah mengerti, ya puji Tuhan. Silakan saya serahkan kembali ke Contoh Purnama. Ya, thank you Contoh Eka. Ya, ini kita sudah lewat 4 menit ya. Saya mau nanya lagi, apakah masih ada yang kurang jelas? Sepertinya sudah jelas ya semua ya. Ya, kita bersyukur ya. Tadi ada 3 pertanyaan terakhir ya, roh dan kamu. Nah, apakah aku sudah hidup dalam roh? Apakah aku sudah hidup dalam kebenaran? Apakah aku sudah hidup dalam keyakinan akan kebangkitan? Ini dapat menjadi bahan refleksi kita malam hari ini sebelum kita tidur. Kita mempertanyakan, mengkoreksi, merefleksikannya kembali. Apakah aku sudah hidup dalam roh? Aku yang sudah dimateraikan, apakah aku sudah menghidupinya itu? Jika kita mendapati diri kita masih di dalam pergumulan itu, kita masih mendapati diri kita jauh dari kebenaran, mari kita akui. Ya, malam hari ini mari kita akui itu di dalam doa kita, karena Tuhan tetap menunggu kita ya, Contoh Eka ya. Tuhan tetap menunggu kita, dan Tuhan terus ingin relasi kita dengan Dia itu setiap harinya terus dipulihkan. Ya,
kesimpulannya bahwa tema kita hari ini adalah hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Artinya yang perlu kita ingat bahwa ketika kita hidup oleh Roh, pikiran kita, hati kita, dan setiap kehendak kita itu diambil alih oleh Kristus. Nah, dalam artian apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan itu semuanya menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengakhiri PA kita malam hari ini. Saya minta dengan kasih Contoh Tiur boleh menutup kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus buat waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga PA pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami yakini dan percaya itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat Contoh Eka dan Contoh Purnama yang boleh berbagi sharing pada kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Pegang kami dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, agar kami terus berjalan dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Ajar kami dan tuntun kami ya Tuhan ketika kami lemah, ketika kami digoda oleh keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kami mau benar-benar menyerahkan hidup kami dan persekutuan kami dengan Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam roh daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hidup kami pada malam ini, bahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menuntun dan menyertai kami dalam istirahat kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke.